Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Laksmi Dewi dan saya adalah pengajar bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Batang. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menyampaikan materi yaitu tata tertib sekolah bagi peserta didik. Saya akan menyampaikan 5 materi besar. Yang pertama adalah kehadiran, yang kedua adalah selama KBM, yang ketiga adalah adab di sekolah, yang keempat adalah cara berpakaian, dan yang kelima adalah cara berdandan. Baiklah, kita akan segera mulai dengan materi yang pertama, yaitu kehadiran. Baiklah, kita akan mulai materi yang pertama, yaitu kehadiran. Seluruh peserta didik wajib mengikuti kegiatan belajar mengajar sebanyak 90% dari hari efektif selama 1 tahun pelajaran. 10%-nya di mana kalian boleh tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar harus mengikuti tata tertib yang telah ditetapkan di sekolah, yaitu kalian semua wajib mengirimkan surat izin kepada pihak sekolah. Sekarang kita akan bahas mengenai surat izin. Yang pertama adalah surat izin sakit. Surat izin sakit berlaku hanya untuk 2 hari ketidakhadiran. Jika Anda sakit lebih dari 2 hari, maka harus melampirkan surat izin dari dokter. Oke, yang kedua adalah surat izin non sakit. Untuk surat izin non sakit hanya berlaku untuk 1 hari ketidakhadiran. Jika kalian semua akan tidak hadir lebih dari 1 hari, maka orang tua wajib datang ke sekolah untuk mengkomunikasikannya dengan wali kelas atau guru BK. Oke, baiklah, sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu adab selama kegiatan belajar mengajar. Kalian semua wajib berada di dalam kelas sebelum bel masuk berbunyi. Tujuannya untuk apa? Supaya kalian semua bisa mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan materi yang akan kalian hadapi pada waktu itu. Yang kedua, kalian tidak diperkenankan untuk mengoperasikan HP untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan materi pembelajaran. Anda bisa menggunakan HP kalian atau laptop kalian semua jika ada diperkenankan untuk menggunakannya oleh Bapak Ibu guru pengajar waktu itu. Oke, now we come to the third material. Ya, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu adab di lingkungan sekolah. Ada 2 hal besar yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah 3S. Apa itu 3S? 3S adalah senyum, salam, dan sapa. Oke, kita harus ramah kepada seluruh warga sekolah, baik dengan teman, kakak kelas, bapak ibu guru, bapak kepala sekolah, staf TU, atau karyawan-karyawan lain yang ada di sekolah. Nggak hanya itu, dengan pihak kantin dan semua tamu yang ada di SMA Negeri 2 Batang, kita juga harus menerapkan senyum, salam, dan sapa. Oke, sekarang stop senyum-senyum. We come to the list of 7K. 7K. Oke, sekarang kita akan bahas terkait mengenai 7K. Apa itu 7K? 7K adalah keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kerindangan, dan kesehatan. Apa itu intinya? Saya tidak akan menerangkan secara panjang lebar karena semuanya ada dalam materi yang bisa kalian unduh di dalam aplikasi ini. Oke, apa itu 7K? Inti dari 7K adalah bahwa kalian semua harus menjaga keindahan, kebersihan sekolah ini, juga menjaga kebersihan dan kesehatan diri sendiri sehingga sekolah menjadi tempat yang nyaman untuk belajar dan kalian semua siap menjadi individu untuk menuntut ilmu di SMA Negeri 2 Batang. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang keempat dan yang kelima, yaitu cara berpakaian dan berdandan. Tapi kali ini saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh mereka-mereka yang cantik dan juga dia yang cakep. Mereka tidak hanya cantik dan cakep, mereka adalah contoh dari peserta didik yang berpenampilan sesuai dengan tata tertib yang telah ditetapkan oleh SMA Negeri 2 Batang. Oke, sekarang kita akan mulai penjelasannya satu persatu. Nah, sekarang kita masuk untuk penjelasan cara berpakaian peserta didik putri. Ada 2 jenis pakaian yang akan dikenakan oleh peserta didik putri, yaitu adalah pakaian berjilbab dan pakaian non-jilbab. Oke, sekarang kita akan mulai dari rok. Panjang rok siswa putri adalah sampai dengan batas mata kaki. Lebar roknya tidak boleh terlalu ketat ataupun terlalu lebar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian baju. Untuk baju peserta didik dengan jilbab, maka akan mengenakan baju lengan panjang.
Untuk peserta didik non-jilbab akan mengenakan lengan pendek dengan panjang lengan baju tidak menutupi siku dan juga tidak terlalu jauh di atas siku. Nah, sekarang kita masuk ke dalam cara berpakaian peserta didik putra. Oke, sekarang kita mulai dari celana. Panjang celana peserta didik putra adalah sampai dengan batas mata kaki. Nah, diameter dari celana siswa putra adalah diameter bawah ya, yaitu 20 sampai dengan 22 cm. Jadi, no way untuk celana pensil. Nah, sekarang baju untuk siswa putra. Oke, nah baju untuk siswa putra adalah seluruhnya berlengan pendek. Seperti tadi, panjang lengan adalah tidak menutupi siku dan juga tidak terlalu jauh dari siku. Nah, sekarang adalah panjang baju. Untuk putri, panjang bajunya adalah 20 cm di bawah pinggang. Untuk putra, 15 cm di bawah pinggang. Oke, nah sekarang kita masuk ke atribut-atribut yang lain. Kembali dari bawah, yaitu sepatu. Oke, sepatu yang dikenakan oleh SD SMA Negeri 2 Batang yaitu adalah sepatu berwarna hitam mutlak. Tidak ada ornamen-ornamen yang lain, hanya hitam saja. Kemudian akan mengenakan kaos kaki berwarna putih untuk hari Senin sampai dengan Kamis dan hitam pada saat hari Jumat dengan panjang kaos kaki yaitu 15 cm di atas mata kaki. Oke, terima kasih. Kita menuju ke atas lagi yaitu ikat pinggang. Seluruh siswa-siswi SMA Negeri 2 Batang diwajibkan mengenakan ikat pinggang berwarna hitam dengan gesper berlogo SMA Negeri 2 Batang. Terima kasih. Kemudian kita masuk ke penggunaan dasi. Dasi yang digunakan di SMA Negeri 2 Batang adalah dasi dengan logo SMA Negeri 2 Batang di bagian bawah dan dasi hanya dikenakan pada hari Senin dan juga pada hari-hari upacara bendera di mana kalian semua harus mengenakan OSIS. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian saku. Di atas saku, di bagian saku akan ada logo OSIS SMA. Sekarang di atasnya ada logo merah putih. Di atas saku ada logo merah putih yang ditempel di sana. Selanjutnya di sebelah kanan atas ada label nama. Oke. Nah, cukup. Sekarang kita masuk ke bagian logo atau label di bagian kanan. Lengan kanan. Oke, di lengan kanan di bagian atas akan ada label nama SMA Negeri 2 Batang dan di bawahnya ada logo SMA Negeri 2 Batang. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam cara berdandan. Kita akan mulai dari peserta didik putra. Untuk peserta didik putra, rambut harus dipotong rapi. Tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Kemudian juga tidak menggunakan model-model yang berlebihan. Rambut tidak boleh diwarnai. Oke. Kemudian kita masuk ke peserta didik putri. Untuk peserta didik putri dengan hijab, maka akan menggunakan jilbab berwarna putih pada hari Senin sampai dengan hari Kamis dan coklat pada hari Jumat karena menyesuaikan dengan aturan baju pramuka. Nanti keterangan selebihnya akan ada. Akan kalian dapatkan pada lembaran yang bisa kalian unduh di situs ini. Kemudian untuk peserta didik putri yang non jilbab, maka rambut harus ditata dengan rapi. Tidak terlalu panjang, juga tidak terlalu pendek, dan rambut tidak menutupi wajah. Sehingga tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Nah, itu tadi 5 tata tertib sekolah bagi peserta didik SMA Negeri 2 Batang.
Cukup sekian dari kami, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye!